Wa ayathul mu'jizati adh-dhahirah al-bahirah wa 'adhamuha wa adwahuma Qur'anul 'azim. Yang paling besar mukjizatnya Nabi Muhammad dikatakan a'zimu mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la syak an 'azimul mukjizat. Tidak ada keraguan bagi kita bahwa ini paling besarnya mukjizat adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah mukjizat Rasulullah yang paling bisa kita nikmati, yang dapat kita lihat adalah Al-Qur'an. Semua mukjizat para nabi tidak turun kepada umatnya. Nabi Daud suaranya indah, tapi umatnya tidak bisa memiliki suara seperti Nabi Daud. Suaranya Nabiullah Daud itu kalau sudah beliau memegang seruling atau beliau bersair, pohon-pohon kurma itu pada rukuk semua kepada Allah. Rukuk nekuk. Suaranya enak. Nabiullah Daud. Luar biasa, umatnya terputus. Nabiullah Ibrahim banyak mukjizat, umatnya tidak punya. Nabiullah Ismail, Nabiullah Yusuf, ganteng-ganteng umatnya, kaya awak-awak iki modele. Ganteng-ganteng yo. Tidak bisa. Mukjizat itu tidak bisa diturunkan kecuali Rasulullah yang bisa menurunkan mukjizat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat yang bisa kita miliki. Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat dapat kita pegang dan bisa kita amalkan adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya mulai malam hari ini lihat lagi Quran kita. Lihat lagi. Itu huruf-huruf lek panjenengan maos surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Yusuf. Bayangkan ini adalah gerakan mulut yang pernah bergerak seperti gerakan Rasulullah, seperti gerakan para sahabat, seperti suara yang dikeluarkan Rasulullah, seperti suara yang dikeluarkan oleh para walinya Allah. Al-Quran Al-Karim. Makanya lek panjenengan tidak bisa membaca Al-Quran, segera belajar. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran cepetan. Ojo lek gak iso maca Quran sementing iso basa Mandarin. Mbokane mbok-mbokan napa anake ra iso maca Al-Quran. Anak saya memang tidak bisa belajar, tidak bisa baca Al-Quran, Beb, tapi bahasa Mandarinnya. Pikir malaikat nak itu kuburan di bahasa Mandarin lah ya apa? Jangan bangga kalau kita punya anak yang mereka pandai dalam dunia tapi tidak pernah hadir majelis ta'lim, fal'iyadu billah min dzalik. Makanya panjenengan semua yang hadir di majelis ta'lim ini membuat orang tua kalian bangga di dunia sampai nanti di akhirat. Bahkan menjadi kafaratud dzunub, dosa-dosa orang tua kita, bahkan dosa-dosa kakek-kakek kita dulu yang beragama Islam, ketika kita hadir di majelis ta'lim, dosa mereka semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu cerita sebagai penutup. Satu aulia Sadatina Sufiyah, orang sufi yang dihijabnya dibuka oleh Allah. Beliau berkemah di satu gurun kayak lapangan, sohrok, kayak satu lapangan gitu. Beliau kemah, ketika kemah tidak sengaja bawahnya itu ternyata kuburan. Beliau tidur di atas kuburan. Ketika beliau tidur di atas kuburan, beliau bermimpi kesakitan. Kesakitan, diazab oleh Allah dan ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berbuat maksiat kepada Allah sehingga malaikat mengazabku. Maka tidak lama kemudian beliau pun bergegas untuk memindah kemahnya, pindah di tempat yang lain. Ketika pindah, beliau bermimpi waktu mindah itu ternyata memang itu adalah kuburan yang tidak terdeteksi, banyak kuburan di situ. Dijelaskan dalam mimpi tersebut, ketika kita jalan di atas kuburan, terus kita injak tengah-tengahnya kuburan, jadi ada kuburan tengahnya, kita injak, itu jenazah yang ada di bawahnya itu merasakan kesakitan dalam kisah ini. Jadi kalau kita
ziarah ke orang tua kita, ojo gerubak enciki kabeh wetenge wong nek ngono. Itu mereka merasakan, makanya dikasih jalan agar kita tidak menginjak daripada tempat perut. Anggap polisi tidur ngono ya modelnya. Nah, itu merasakan orang yang di alam kubur. Nah, akhirnya beliau memindahkan, banyak hikmah di situ, tidak bisa saya jelaskan secara luas. Tidak lama kemudian seorang musafir, orang sufi yang dalam keadaan musafir ini tiba-tiba bermimpi lagi, menginap di daerah tersebut, bermimpi lagi bertemu dengan orang yang 5 tahun yang lalu beliau pernah singgah di daerah tersebut. Di atas kuburan lihat orang ini diazab. 5 tahun kemudian beliau bermimpi lagi orang tersebut yang diazab oleh Allah dalam keadaan dilayani oleh malaikat, penuh dengan kenikmatan di alam kuburnya. Sehingga ditanya, wahai bapak, 5 tahun yang lalu aku melihatmu diazab oleh Allah, disiksa. Maka saat ini Allah telah mengutus para malaikat untuk melayanimu di alam kubur. Mudah-mudahan alam kubur kita semua diberi penerangan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Dilayani seperti orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan, segala makanan tersedia seperti raja. Akhirnya beliau pun menjelaskan, 5 tahun yang lalu ketika aku meninggal, aku memiliki seorang anak, yang anak tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Ketika anakku lahir, aku sudah meninggal, karena ketika aku meninggal tadi anakku pada usia 5 bulan. Satu riwayat mengatakan 6 bulan, saya lupa berapa jumlah bulan ketika beliau itu meninggal. Katakanlah 6 bulan. Pada usia kandungan istriku 6 bulan saya meninggal. Maka di usia 5 tahun ini anakku mulai belajar membaca surat Al-Fatihah dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku belajar Bismillahirrahmanirrahim, azab kuburku diangkat oleh Allah, diganti dengan nikmat seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hanya punya anak, tidak ikut didik, tidak ikut membiayai, memiliki putra belajar membaca bismillah, orang tuanya mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang hadir di majelis taklim membaca sholawat dari rumah ke tempat ini, tentu harus dengan biaya, tentu dengan tenaga. Sing goncek gak usah melok-melok iki. Iki sing duwe sing ngetokno duit bensin iki mau. Iku tambah mulai urunan kok iki ya. Ojo medit-medit tapi. Nek di sepeda motor tolong ojo medit-medit ya. Yang minjam harap isi bensin, tulis ngono gede. Iki wong kebacut model-model ngene iki. Sing nyilek luwih kebacut meneh. Wis nyilek gak melok mbayar pajak ya. Nyilek bensin pun mulai entek. Ono sing model-model koyo ngono. Ya ojo sileki sing koyo ngono, ojo sileki ra apa-apa model-model koyo ngono iku. Walhasil kita semua yang hadir di tempat ini membuat bahagia kedua orang tua kita.